Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita semua kesehatan dan keafiatan. Demikian juga dengan keluarga kita, semoga diberikan kesehatan dan keafiatan juga di tempat tinggal kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing. Para santri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita semua. Ya, sebelum saya berbicara tentang ilmu mustalahul hadits, ada baiknya dulu saya kasih sebuah muqaddimah, yaitu terkait dengan unsur-unsur hadis atau bagian daripada hadis. Hadis yatakawwanu min syiqqain. Hadis itu terdiri dari dua unsur atau dari dua bagian. Yang pertama ada namanya sanad, yang dimana sanad ini sendiri memiliki definisi, yaitu silsilatu ar-rijali al-musilatu ilal matni, yang artinya adalah rangkaian orang-orang, silsilatul rijal, rangkaian orang-orang atau rangkaian nama para rawi hadis, yang al-musilatu ilal matni, yang menghantarkan menuju matan hadis. Dengan kata lain, sanad ini adalah jalur untuk sampai kepada matan. Sementara matan itu sendiri, matan memiliki definisi ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam. Ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, yaitu sesuatu yang menjadi atau merupakan ujung atau akhir daripada sanad berupa perkataan. Dengan bahasa lebih sederhana, matan adalah ucapan atau perkataan yang berada di ujung sanad. Setelah kita menyebut sanad, baru kita bisa menyebutkan matan suatu hadis. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada sebuah hadis, ya, yaitu hadis innamal a'mal binniyat yang sudah populer. Kalau kita misalnya buka kitab Sahih Bukhari, maka ketika kita ingin membaca hadis innamal a'mal binniyat ini, kita akan membaca terlebih dahulu seperti ini, ya. Imam Bukhari akan mengatakan haddatsana al-Humaidi. Ya, Imam Bukhari menyebutkan gurunya yang bernama Humaidi. Seterusnya nanti al-Humaidi ini juga akan menyebut bahwa dia dapat hadis itu dari gurunya yang bernama Sufyan. Sufyan ini juga dia akan menyebutkan atau memberitahukan bahwa dia mendapatkan hadis itu dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari juga memberitahukan bahwa dia mendapatkan hadis itu dari gurunya bernama Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini juga memberitahukan bahwasanya dia mendapatkan hadis tersebut dari gurunya yang bernama Alqamah bin Waqqas, dan Alqamah bin Waqqas ini sendiri juga mendapatkan atau memberitahukan bahwa hadis itu dia dengar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga mendapatkan atau memberitahukan bahwa hadis tersebut dia peroleh langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal binniyat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai matan ini yang bunyinya innamal a'mal binniyat, maka harus melalui jalur. Ya, jalurnya adalah sanad ini sendiri. Supaya tambah jelas lagi, insyaallah kita akan gambarkan proses atau jalur ini dalam bentuk sajaratul isnad atau pohon sanad sebagai berikut. Hadis innamal a'mal binniyat, ya, yang merupakan matan ini, ya, innamal a'mal binniyat ini yang disebut matan atau ucapan yang berada tadi di ujung sanad. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari ini, ya, beliau tidak bisa meriwayatkan langsung dari Nabi SAW karena terpaut usia yang sangat jauh, dalam arti bahwa Imam Bukhari ini, ya, sebelum beliau lahir Nabi SAW sudah meninggal, sudah wafat, ya, sekitar 183 tahun. Karena Nabi wafat tahun 11 Hijriah, sementara Imam Bukhari baru lahir tahun 194. Jadi sebelum Imam Bukhari ini lahir
setelah Nabi wafat selama 183 tahun. Karena Imam Bukhari tidak bisa melihatkan langsung dari Nabi SAW, maka dia butuh perantara. Perantaranya itulah yang disebut dengan sanad. Siapa saja perantara itu? Satu, gurunya Imam Bukhari. Kemudian kedua adalah gurunya Al-Humaidi. Imam Bukhari dari gurunya. Kemudian Humaidi ini meriwayatkan dari gurunya juga, yang bernama Sofyan. Kemudian Sofyan ini juga meriwayatkan dari gurunya yang bernama Yahya. Yahya ini juga meriwayatkan dari gurunya yang bernama Muhammad, dan Muhammad ini meriwayatkan dari gurunya yang bernama Alqamah, dan Alqamah ini meriwayatkan dari gurunya yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Khattab lah yang meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innamal a'mal binniyat. Jadi innamal a'mal binniyat ini adalah matan. Kenapa? Karena dia berada di ujung daripada sanad ini. Setelah kita sebut Humaidi, Sufyan, Yahya, Muhammad, Alqamah, Umar, kemudian Nabi mengucapkan innamal a'mal binniyat. Ya. Jadi sederhananya bahwa sanad itu adalah jalur, sementara matan itu adalah ucapan yang ada di ujung sanad atau ucapan yang kita baca setelah selesai menyebutkan urutan sanad. Wallahu taala alam. Selanjutnya kita bahas tentang ilmu mustalahul hadis. Mustalahul hadis, dalam hal ini kita akan mempelajari 3 poin atau pembahasan kita terkait dengan 3 poin. Yang pertama adalah tentang ta'rif atau definisi mustalahul hadis. Yang kedua kita berbicara tentang maudu'uhu atau tema yang dibicarakan dalam mustalahul hadis, dan yang ketiga adalah samarah, buah, wa ghayatuh, dan tujuan mempelajari ilmu mustalahul hadis. Terkait dengan definisi, ya, definisi daripada ilmu mustalahul hadis adalah ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha akhwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war rad. Saya ulang, huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalu as-sanadi wal matni min haitsu al-qabuli war raddi. Yang artinya, ilmu mustalahul hadis adalah ilmu tentang dasar-dasar, tentang usul atau dasar-dasar, wa qawaid dan kaidah-kaidah. Yu'rafu biha bisa diketahui dengannya ahwalus sanadi wal matni, keadaan daripada sanad dan matan, min haitsul qabul war rad, dari sisi penerimaan atau penolakan. Dari sisi penerimaan atau penolakan maksudnya bahwasanya ada di antara sanad itu yang diterima, ada juga yang ditolak. Demikian juga dengan matan, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Dengan kata lain, tidak semua sanad hadis bisa diterima, demikian juga tidak semua matan hadis bisa diterima. Nah, yang kedua terkait dengan maudhu atau tema yang dibicarakan dalam ilmu mustalahul hadis. Tema yang dibicarakan dalam ilmu mustalahul hadis adalah sanad dan matan. Min haitsu alhamdulillah. Min haitsul qabul war rad, dari sisi diterima atau ditolak. Jadi kita hanya akan berbicara tentang sanad dan matan dalam ilmu mustalahul hadis. Tidak ada pembahasan-pembahasan yang lain, ya. Kita tidak akan bicara tentang akidah, tentang fikih, tentang faraid dan sebagainya. Tapi fokus pembicaraan kita dalam ilmu mustalah adalah tentang sanad dan matan, tentang kaidah-kaidah yang terkait dengan sanad dan matan. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan samarah wa ghayah. Samarah wa ghayah, buah atau hasil, wa ghayah serta tujuan daripada mempelajari ilmu mustalahul hadis. Tujuannya adalah tamyizus sahih minas saqim minal ahadits, yang artinya membedakan yang sahih atau yang kuat daripada yang dhaif dan lemah dari hadis-hadis yang ada. Artinya, ketika kita mempelajari ilmu mustalahul hadis, mempelajari kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu mustalahul hadis, mempelajari dasar-dasar yang ada dalam ilmu mustalahul hadis, diharapkan kita memiliki kemampuan untuk bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang dhaif. Yang sahih selanjutnya kita amalkan, sementara yang dhaif kita tinggalkan. Jadi demikianlah penjelasan singkat terkait dengan
definisi mustalahul hadis, kemudian tema daripada ilmu mustalah hadis, dan yang terakhir adalah tentang tujuan dan gayah mempelajari ilmu mustalahul hadis. Sebelum saya akhiri, saya ingin titipkan atau membebankanlah kepada para santri untuk menjawab dua buah soal yang ada di sini. Yang pertama yaitu terkait dengan ta'rif. Ma huwa ta'rifu ilmi mustalahul hadits? Apa itu definisi daripada ilmu mustalahul hadits? Yang kedua, ma huwa mawdu' wa thamaratu ta'allumi ilmi mustalahul hadits? Apa tema dan buah atau hasil setelah mempelajari ilmu mustalahul hadits? Jawaban ditulis menggunakan kertas, kemudian dipoto dan dikirim ke WA guru mata pelajaran mustalahul hadits. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila penyampaian materi saat ini terkesan terburu-buru karena memang waktu yang kita miliki sangat singkat, ya, hanya 13 menit ya, untuk mempermudah pengiriman daripada file video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.